Haleluya, puji Tuhan. Salam buat kita semua. Saya percaya kita semua baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Tiap-tiap hari persoalan selalu ada dalam hidup kita. Tapi tangan Tuhan juga selalu menyertai kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan, karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan kita kepastian dalam menghadapi hidup ini. Hari-hari yang kita hadapi tidak akan semakin membaik. Tapi saudara-saudara, bersama dengan Tuhan, kita akan melihat ada banyak hal-hal yang baik, ada banyak hal-hal yang mengherankan kita. Sehingga kita terheran-heran dan kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong sampai hari ini dan Tuhan juga akan menolong untuk hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, pada pagi ini saya ingin bicara tentang sikap yang benar dalam persoalan. Untuk itu saya ajak kita sama-sama membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1, kemudian ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat,
Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di awal pemerintahan Raja Yoram, kita membaca dalam firman Tuhan, Raja Moab memberontak kepadanya. Raja Moab tidak mau membawa upeti, sebagaimana yang sudah dilakukan pada waktu Raja Ahab ayahnya sebagai raja dari kerajaan Israel. Hal ini membuat Raja Yoram menjadi marah. Dia mengatur barisan untuk berperang dengan Raja Moab ini. Tetapi berharap dia bisa memenangkan peperangan ini. Itu sebabnya dia mengajak Raja Yosafat dan Raja Edom untuk bersama-sama berperang menghadapi Raja Moab. Firman Allah mencatat bahwa mereka berjalan melewati padang gurun Edom. Selama 7 hari mereka berjalan sampai mereka kekurangan air. Saudara-saudara, mereka belum dalam peperangan. Tetapi keadaan pada waktu itu mereka sudah kekurangan air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kalau mereka tidak minum, maka mereka akan mengalami keadaan yang lemah. Dan dalam keadaan lemah, mereka akan dapat dikalahkan. Pada waktu itu, mereka sudah kekurangan air. Mereka tinggal menunggu beberapa waktu lagi. Kekuatan itu akan hilang. Dan ketika menghadapi masalah ini, Raja Yoram, dia berkata begini dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Ketika menghadapi persoalan, ini yang keluar dari mulut Raja Yoram. Tuhan telah menyerahkan ketiga raja ini ke dalam tangan Raja Moab. Persoalan mereka hadapi persoalan yang besar. Karena ketika mereka sudah tidak punya kekuatan, mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi peperangan yang mungkin memakan waktu lama sekali. Di zaman dulu, peperangan itu memakan waktu lama. Siapa yang kuat, itulah yang bisa bertahan dan itu yang bisa menang. Tapi pada waktu itu persoalan mereka adalah mereka sudah kehabisan air. Nah, dalam menghadapi masalah ini, kita melihat dua sikap yang berbeda. Raja Yoram berkata, Tuhan telah membawa ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab. Tuhan membawa mereka untuk menyerahkan. Apakah benar demikian? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Allah berkata begini, celaka kita, seru Raja Yoram, Tuhan telah merencanakan kita untuk menyerahkan kita bertiga kepada Raja Moab. Raja Yoram mempersalahkan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan merencanakan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab. Saudara-saudara, apakah benar Tuhan merencanakan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab? Apakah benar Tuhan merencanakan sesuatu yang tidak baik? Beberapa waktu lalu kita melihat murid-murid ketika sedang menghadapi gelombang yang begitu hebat, ombak
sudah masuk ke dalam perahu mereka dan perahu itu hampir tenggelam. Murid-murid berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli, kami binasa." Murid-murid mempersalahkan Tuhan tidak peduli. Kita sudah belajar bersama-sama, Tuhan peduli. Tetapi ketika menghadapi situasi yang sangat gawat, mereka berkata Tuhan tidak peduli. Dan pada bagian ini kita membaca, Raja Yoram berkata, Tuhan merencanakan. Apakah benar Tuhan merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang yang percaya kepada Tuhan? Itu bukan sifat Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat 22, firman Allah berkata begini, "Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan?" Dengan kata lain, orang yang merencanakan kejahatan itu sesat. Sesat artinya sudah keluar dari jalur. Orang yang merencanakan kejahatan itu sesat. Dan Tuhan tidak mungkin. Tuhan yang sesat merencanakan sesuatu yang jahat bagi umatnya. Amsal 24 ayat 8. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Dalam versi firman Allah yang hidup berkata begini, merencanakan kejahatan sama salahnya dengan melakukannya. Merencanakan dan melakukan sama salahnya. Kita mungkin berpikir, nggak apa-apa merencanakan sesuatu yang jahat orang lain yang melakukannya. Kita tidak bersalah. Kita bebas dari hukuman. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, merencanakan dan melakukannya itu sama. Baik yang melakukan salah, maupun yang merencanakan juga salah. Satu waktu, Daud melakukan satu dosa, dan dia berusaha menutupi dosanya. Tetapi karena caranya tidak berhasil, akhirnya dia menyuruh Panglima Yoab untuk menempatkan Uria di medan peperangan, supaya dalam peperangan menghadapi musuh, dia mati oleh musuh. Daud tidak membunuh, dia tidak langsung membunuh, tapi dia merencanakan. Dia merencanakan dengan dia melakukan itu sama kata firman Tuhan. Jadi Daud, dia sudah membunuh Uria. Saudara-saudara, Raja Yoram katakan, Tuhan merencanakan, menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab. Apakah itu sifat dari Tuhan? Tentu kita akan berkata bahwa itu bukan sifat Tuhan. Tapi seringkali ketika kita dalam keadaan yang sangat sukar, mungkin kita mengalami kesesakan yang sangat besar sekali. Sehingga apa yang kita alami di dalam Tuhan, semua hal-hal yang baik kita bisa lupakan. Dan kita juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Raja Yoram. Kita mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan merencanakan. Atau kita berkata seperti murid, Tuhan tidak peduli. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik. Sekalipun kita harus melewati satu pengalaman yang tidak baik. Pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi di ujung dari semua adalah hal-hal yang baik. Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ayub, Yusuf, maksud saya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Nggak sampai di situ. Kemudian mereka merencanakan membuang Yusuf ke dalam sumur yang tidak berair.
Sampai akhirnya mereka menjual Yusuf kepada seorang kafilah. Yusuf dijual. Dia mengalami tahun-tahun penuh dengan kesulitan. Tahun-tahun yang gelap. Tahun-tahun yang tidak memberikan pengharapan. Walaupun awalnya dia bisa bekerja di Potifar dan dapat perlakuan yang baik. Dapat kepercayaan yang besar dari Potifar. Tetapi di situ dia menghadapi satu persoalan yang membuat dia harus masuk dalam penjara. Di penjara, dia harus lewati hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi, saudara-saudara, sekalipun dia harus melewati satu pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Sebagai seorang yang masih muda, dia punya banyak cita-cita. Tetapi semua itu hilang ketika ada dalam penjara. Dia melihat semua itu begitu gelap. Tapi dalam keadaan yang gelap, dia melihat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan rencanakan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika saudara-saudaranya, mereka semua ketakutan. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Tapi Yusuf katakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Merencanakan yang jahat. Sesuatu yang tidak baik. Seharusnya mereka memberikan perlindungan kepada Yusuf sebagai adik mereka. Tapi mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Membiarkan Yusuf sampai dijual ke tangan orang asing. Yusuf menangis, meminta belas kasihan kepada mereka, tapi mereka tidak peduli. Buat mereka, yang penting Yusuf tidak ada di depan mata mereka. Apapun dan bagaimanapun caranya, sekalipun itu cara yang tidak baik, mereka lakukan. Asal Yusuf tidak ada di depan mata mereka. Mereka merencanakan hal yang tidak baik. Tetapi Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang tidak baik. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk satu kebaikan. Allah melihat untuk waktu yang akan datang. Bukan saja kebaikan buat Yusuf, tapi kebaikan buat seluruh keluarga dari Yusuf. Itulah Tuhan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik buat kita. Mari kita belajar ketika menghadapi saat-saat yang berat, saat-saat yang gelap dalam hidup ini, saat-saat yang sepertinya tidak memberikan pengharapan, kita harus melewati. Mungkin bukan waktu yang pendek, panjang sekali waktunya, tapi mari kita belajar melihat ke depan. Belajar melihat seperti Yusuf melihat rencana Allah dalam hidupnya. Tapi bukan saja rencana Allah untuk hidupnya sendiri, tapi untuk seluruh keluarganya. Mari saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, biarlah kita melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti Yoram langsung mempersalahkan Tuhan. Tuhan merencanakan hal yang tidak baik buat mereka. Kemudian kita melihat sikap Raja Yosafat. Mari kita membaca dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Lain Raja Yoram, lain Raja Yosafat. Raja Yoram menuduh, mempersalahkan Tuhan, merencanakan yang tidak baik buat mereka. Tapi Raja Yosafat ketika menghadapi keadaan yang sama, tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Yoram. Tapi kita lihat di sini sikapnya seperti apa. Hal yang pertama, dia mengakui kesalahannya. Kenapa saya katakan Yosafat mengakui kesalahannya? Sebab apa yang dilakukan di dalam menghadapi Raja Moab ini
Yosafat sudah keluar dari apa yang biasa dilakukan. Apa yang biasa dilakukan? Mari kita melihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Allah berkata begini, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Inilah hal yang biasa dilakukan oleh Yosafat ketika dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Pada waktu diajak oleh Raja Ahab untuk berperang melawan orang Aram, Raja Yosafat sebelum memulai peperangan itu, dia mau meminta petunjuk dari Tuhan. Ini kebiasaan dari Yosafat, kebiasaan yang baik, selalu utamakan Tuhan. Waktu itu Raja Ahab meminta 400 nabi-nabi untuk memberitahu kepada mereka apakah mereka akan menghadapi musuh atau membatalkannya. Waktu itu nabi-nabi ini katakan, maju, Tuhan akan menyerahkan musuh ke dalam tangan mereka. Tapi kita membaca tadi dalam firman Tuhan, Yosafat dia rasa tidak sejahtera. Dia rasa apa yang dikatakan oleh nabi itu sesuatu yang tidak benar. Itu sebabnya dia masih bertanya, masih ada enggak nabi di mana kita bisa minta petunjuk kepadanya? Raja Ahab katakan, ada, tapi orang ini tidak selalu mengatakan yang baik, selalu menubuatkan yang tidak baik. Itu sebabnya aku membenci dia. Tapi Yosafat katakan, panggil dia, kita mau dengar apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, ini sifat dari Raja Yosafat. Ketika mau menghadapi peperangan, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Tetapi pada waktu dia diajak oleh Raja Yoram untuk menghadapi Raja Moab, seharusnya dia sebagai orang yang lebih tua, sebagai seorang yang lebih senior dari Raja Yoram, dia mengajak Raja Yoram untuk bertanya kepada Tuhan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Raja Yosafat. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Yoram. Dan ketika menghadapi masalah, dia langsung sadar, dia mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika menghadapi persoalan? Dia bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 tadi katakan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Dia sadar akan kesalahannya, kemudian dia mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bertanya kepada Tuhan ini merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam diri Yosafat. Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang
Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Pada waktu Raja Yosafat mendapat laporan bahwa 3 bangsa bergabung sedang menuju ke Yehuda untuk menyerang mereka. Kita membaca Yosafat takut. Tapi dalam ketakutan, apa yang dilakukan? Ketika dia melihat satu masalah besar, persoalan besar, dia takut memang, tapi dia mencari Tuhan. Dia mengajak seluruh orang Yehuda untuk berkumpul dalam rumah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sikap seperti inilah yang seharusnya ada dalam kita. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan kita seperti Raja Yoram mempersalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak peduli, atau perkataan-perkataan lain. Biarlah kita selalu ingat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu semua berjalan dengan baik, Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar buat kita sekalian. Kita ingat semua itu. Jangan ketika kita menghadapi satu keadaan yang susah, keadaan yang sukar, kita langsung mengatakan Tuhan merencanakan yang tidak baik. Karena Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat kita sekalian. Saudara-saudara, dengan semua yang terjadi yang mereka harus alami, kalau kita membaca dalam pembacaan 2 Raja-Raja 3 tadi ayat selanjutnya, padang gurun yang tidak ada air, Tuhan adakan air yang berlimpah-limpah, sehingga masalah mereka terselesaikan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan serahkan orang Moab ke dalam tangan mereka. Itu rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, hari-hari yang kita jalani mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ada banyak harapan-harapan kita yang tidak pernah kita lihat dipenuhi oleh Tuhan. Tapi saudara, mari kita jalani saja. Kita melihat bahwa semua yang direncanakan Tuhan adalah sesuatu yang baik buat kita sekalian. Belajar seperti Ahab. Maksud saya, belajar seperti Yosafat. Ketika menghadapi persoalan, dia langsung sadar ada sesuatu yang salah yang dia buat. Dia memperbaiki. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan bagi dia. Saudara-saudara, masihkah kita mempercayai Tuhan? Dan kalau jawabannya kita masih mempercayai Tuhan, mari. Ketika kita ada dalam satu situasi yang sukar sulit, kita tidak melihat jalan keluar. Sekeliling kita semua sepertinya tembok yang besar, yang tidak bisa ditembusi. Seperti bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka berada di tepi Laut Merah. Di sebelah kiri mereka gunung, sebelah kanan mereka gunung. Di belakang mereka Firaun dengan pasukan sudah semakin mendekat, sedangkan di depan mereka adalah Laut Merah yang sedang bergelora. Mereka tidak punya jalan keluar. Mungkin kita juga sedang menghadapi keadaan seperti ini. Kita sudah berdoa, kita tidak melihat jalan keluar, kita tidak melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi mari saudara-saudara, tetap pandang Tuhan. Mari tetap mempercayai Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Tangan Tuhan tetap selalu ada pada kita. Mari kita belajar percaya dan terus percaya kepada Tuhan.
Karena Tuhan, ketika kita datang kepada Dia dengan merendahkan diri, Tuhan, Dia tergerak untuk memberikan pertolongan buat kita sekalian. Yesaya 57:15 katakan, Tuhan yang berdiam di tempat yang mulia, tempat yang kudus, tapi Dia juga diam di hati yang remuk, di hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin terlalu berat buat kita, kita sudah tidak punya kekuatan lagi, mari pandang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, berdoa kepada Tuhan. Percayalah Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan buat kita sekalian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau kita terus dengan tidak berkeputusan, berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terus mempercayai Tuhan, maka pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar buat kita sekalian. Karena Tuhan akan membenarkan setiap orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu. Saudara-saudara, inilah sukacita kita di dalam Tuhan. Kita dalam perhatian Tuhan. Dan Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk memberikan pertolongan buat kita sekalian. Tetap berharap pada Dia. Mari pada pagi hari ini, dengan firman Tuhan yang kita dengar, membangkitkan pengharapan dalam hati kita. Untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Sampai waktu Tuhan datang memberikan pertolongan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Percayalah, waktu Tuhan tidak pernah salah. Yang terbaik buat kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Biar musik mengalun dengan lembut pujian ini. Saudara, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Pernahkah Dia biarkan kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini? Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di waktu yang lalu? Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Dia masih mau mengerjakannya bagi kita sekalian. Karena itu saudara, mari ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat, persoalan-persoalan yang kita tidak bisa selesaikan, persoalan yang tidak memberikan jalan keluar buat kita, semuanya mungkin serba gelap,
Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan buat kita sekalian. Yang kita perlu lakukan adalah tetap percaya dan mempercayai Tuhan kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap akan menolong kita sekalian. Mari, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Bawa semua persoalan kita, bawa semua pergumulan kita. Apa yang kita tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan dengan baik. Tuhan bisa selesaikan dengan sempurna. Mari datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita mau merendahkan hati kita. Karena Tuhan, Dia yang diam di tempat yang maha kudus, tempat yang mulia. Dia juga mau diam di hati yang remuk. Kalau kita mau merendahkan hati kita, maka Dia juga mau ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan pertolongan buat kita, buat keluarga kita. Untuk hari-hari ke depan, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan lagi pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Amin, Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, nyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya semua untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini kita belum melihatnya, semua begitu gelap buat kita, tapi tetap percaya. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya dengan segenap hati. Karena pada waktumu Tuhan, Kau akan memberikan pertolongan. Dan waktumu tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Mari percaya, saudara-saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita sekalian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Banyakkah kami tidak mengerti ya Tuhan? Banyakkah kami tidak tahu? Semakin kami pikirkan, semakin kami akan tertekan Tuhan. Itu sebabnya kami hanya mau mengalir bersama dengan Engkau. Kami hanya mau tetap percaya kepadamu. Kami tetap mau bangun percaya kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini percaya kami ada di titik yang rendah ya Tuhan. Tapi pagi ini setelah kami dengar firman-Mu, kami mau bangun percaya kami kepadamu Tuhan. Hanya dengan percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Persoalan boleh datang dalam hidup ini, tapi ada Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, mari katakan lagi dengan iman, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya Tuhan, waktumu waktu yang terbaik, pasti yang terbaik. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Waktumu tidak pernah meleset Tuhan. Waktumu untuk memberikan pertolongan buat kami tidak pernah terlambat ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan, biarlah kami punya sikap yang benar ya Tuhan. Kami sudah belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kami menghadapi satu situasi yang sangat sulit, biarlah Tuhan kami belajar untuk melihat kepada Tuhan. Kalau dalam perjalanan iman kami ada sesuatu yang salah, kami tidak menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami mengandalkan kekuatan kami. Biarlah Tuhan kami cepat sadar, kami memperbaiki kesalahan kami. Kami kemudian datang kepadamu, kami berdoa, kami percaya kepadamu, kami lari kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti keadaan kami. Dan Engkau Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan semua apa yang kami alami dalam hidup ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tolong kami di hari-hari yang akan kami jalani Tuhan. Hari-hari yang kami rasa semakin berat ya Tuhan. Hari-hari yang kami tidak tahu di depan seperti apa ya Tuhan Yesus. Tapi berjalan bersama dengan Engkau. Ada jaminan buat kami semua ya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu terulur buat kami, yang selalu memberikan pertolongan buat kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang mengerti semua apa yang kami hadapi. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dengan waktumu, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, kami melihat lagi, kami mengalami lagi, dan iman kami makin dikuatkan di dalam Engkau. Dan kami akan terus berjalan di dalam pengharapan, dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan iman kami. Dan kami mau tetap di dalam Engkau. Sekali kami percaya kepadamu, kami akan terus percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Kami mau selalu percaya, kami mau selalu andalkan Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama dengan Engkau kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang besar. Bersama dengan Engkau pekerjaan besar terjadi ya Tuhan. Itu sebabnya dalam segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini Tuhan, kami mau libatkan Engkau. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami. Hari-hari di depan kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan datang dalam hidup ini, tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Seluruh keluarga kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami terus ada di dalam kebenaran, dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Tetap mempertahankan iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian hanya bagi Engkau saja. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan terima kasih buat rencana Tuhan di depan kami. Rencana yang indah, yang kami tahu sangat indah ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami tidak mau mempersalahkan Engkau dengan apa yang terjadi dalam hidup ini, tapi kami akan belajar untuk mencari dan menyelidiki hati kami. Mungkin ada sesuatu yang salah sehingga kami harus mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Ketika kami memperbaiki, maka kami akan melihat kemurahan Tuhan berlaku dalam hidup ini, dan Tuhan memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami taruhkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami hari lepas hari sampai kepada hari yang mulia kami bertemu dengan Engkau Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, untuk semua keluarga-keluarga ya Tuhan. Sampai hari ini kami percaya Tuhan Engkau pelihara Tuhan dengan cara-Mu, dengan hal-hal yang tidak pernah dapat kami pikirkan, tapi itu yang Engkau kerjakan bagi kami semua Tuhan. Engkau pelihara, Engkau memberkati, Engkau mengadakan apa yang kami perlu Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan Engkau dari dalam surga melihat semua, dan Engkau mengadakan ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah Tuhan kekurangan cara untuk memberikan pertolongan buat kami. Tuhan, Engkau punya banyak cara yang
akan membuat kami terkagum-kagum akan pekerjaan-Mu, akan cara kerja-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau bela umat-Mu, Engkau berkati mereka semua, dan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami akan terus menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau mengadakan apa yang diperlukan oleh umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau datang kepada mereka, berikan iman dan pengharapan yang baru. Mereka melihat pertolongan dari Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Kuasa-Mu masih tetap sama Tuhan. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu atas seluruh jemaat Tuhan yang sakit ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka semua kepada-Mu Tuhan. Nama-nama yang tidak kami sebutkan, tapi Engkau yang tahu Tuhan. Mereka sedang berjuang, bergumul dengan penyakit mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Engkau masih tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas, dan mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan nyata buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas mereka Tuhan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh alami jamahan Tuhan, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan dalam hidup ini, dan kami akan terus berharap sampai di penghujung jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.